Sayyidatuna Fatimah dilahirkan di rumah yang agung di Makkah, rumah Al-Amin As-Sadiq. Ibunya, Khadijah binti Khuwailid, wanita yang agung derajatnya dan mulia budi pekertinya. Dia adalah pemimpin wanita Makkah dalam segi kemuliaan, kewibawaan, serta kehormatan. Sedangkan ayahnya, siapakah dia? Dia adalah seorang yang dikenal di kalangan kaum Quraisy As-Sadiq, Al-Amin, dan pemuda paling pintar, yang paling utama dari segala segi. Siapa yang melihat wajahnya akan terpaku atas kehaibaannya, siapa yang bergaul dengannya pasti mencintainya. Cahaya kebenaran dan rahmat selalu terpancar dari raut wajahnya. Saudari Sayyidatuna Fatimah, 3 orang, Sayyidatuna Zainab, Sayyidatuna Ruqayyah, Sayyidatuna Ummu Kulsum. Sayyidatuna Fatimah anak terakhir dari Sayyidatuna Khadijah. Sayyidatuna Fatimah dilahirkan 5 tahun sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilahirkan di sebuah peristiwa yang agung. Peristiwa yang bersejarah yang tercatat dalam hati setiap muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin agar manusia tidak melupakan kelahiran bayi yang mulia ini sehingga dilahirkan di hari yang mulia. Karena Sayyidatuna Fatimah dilahirkan di hari diperbaruinya Ka'bah Baitullah. Karena itu di sini ada rahasia yang agung. Allah menjadikan kelahiran Sayyidatuna Fatimah di hari diperbaruinya Al-Bait, Ka'bah. Karena Fatimah adalah Ummu Ahlil Bait. Baitullah dibangun bersamaan dengan kelahiran Ummu Ahlil Bait, yaitu Fatimah binti Muhammad. Karena akan keluar darinya keturunan dan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari ini. Akan tampak jelas Baitullah, dan begitu juga telah tampak atau lahir wanita yang akan membawa Ahlul Baitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajah Rasulullah sangat gembira dan berseri-seri bagai rembulan mendengar kelahiran Fatimah, walaupun beliau adalah anak perempuan keempat. Di mana orang-orang dulu membenci anak perempuan. Bahkan sebagian dari mereka apabila lahir anak perempuan, wajah mereka merah karena marah, benci, dan malu. Bahkan mereka menyendiri malu menemui orang. Sebagian besar mereka mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup di gelapnya zaman jahiliyah mendapat anugerah anak perempuan. Di gelapnya zaman jahiliyah yang menjadikan wanita bagaikan binatang dan budak hawa nafsu, Rasulullah dikaruniai seorang anak perempuan, yang mana akan menjadi kiblat dan mahkota bagi para wanita. Siapa saja wanita yang tidak berkiblatkan Fatimah dan bermahkotakan Fatimah, maka apa yang terjadi di zaman jahiliyah akan terulang. Wanita akan hina dan jadikan budak hawa nafsu. Bergembiralah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lahirnya sang buah hati, dan berkata kepada Sayyidatuna Khadijah, sesungguhnya dia adalah anak yang cantik laksana angin sepoi-sepoi yang indah dan penuh barokah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggendongnya dan menciumnya, maka semakin tampaklah kegembiraan Sayyidatuna Khadijah karena Fatimah adalah manusia paling mirip dengan ayahnya. Kemiripan tersebut sebagai penyebab Sayyidatuna Fatimah mendapatkan cinta yang berlebihan dan perhatian khusus. Rumah tempat dilahirkannya Sayyidatuna Fatimah adalah rumah yang diliputi kemuliaan dan kehormatan yang berasaskan budi pekerti dan akhlak yang luhur. Di tempat yang luhur dan yang penuh cahaya, tumbuhlah sang bunga mawar yang elok dan menawan, yang menjadi harapan setiap wanita. Rumah tempat dilahirkan Fatimah adalah rumah tempat turunnya wahyu. Ketika turun wahyu pertama kali, Nabi datang dalam keadaan takut. Berkatalah Sayyidatuna Khadijah, "Wahai Rasulullah, jangan takut. Sesungguhnya Allah takkan menyia-nyiakanmu karena engkau orang yang suka bersedekah, menyambung tali silaturahmi, dan selalu membantu orang yang susah. Demi Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakanmu." Inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana mulai sebelum diangkat menjadi Nabi, memiliki sifat-sifat yang mulia. Dan Sayyidatuna Khadijah, yang mana tidak dikenal di Makkah kecuali sebagai wanita yang mulia dan terhormat, baik dari segi akhlak atau budi pekerti. Di rumah tersebutlah anak-anak perempuan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terdidik atas bimbingan orang tua yang penuh akhlak yang mulia dan kasih sayang. Sebagian ulama berkata, dilahirkannya Sayyidatuna Fatimah di masa sebelum
diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah hikmah agar Fatimah membantu perjuangan ayahnya dan tumbuh besar bersamaan dengan tumbuh besarnya agama. Sayyidatuna Fatimah menjadi pendamping setia ayahnya, suka dan duka sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Sayyidatuna Fatimah adalah jantung hati yang sangat dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidatuna Khadijah. Sampai-sampai Sayyidatuna Khadijah setiap melahirkan mengiringkan anak-anaknya agar disusui, sebagaimana adat orang-orang Quraisy. Kecuali Fatimah, Sayyidatuna Khadijah sendiri yang menyusuinya karena cintanya yang mendalam, karena kemiripannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga karena Fatimah adalah anak terakhir, paling kecil, sehingga ia mendapatkan perhatian khusus. Sayyidatuna Fatimah disebut dengan Az-Zahru, karena warna kulitnya putih, indah, bercampur dengan kemerah-merahan. Sebagian mengatakan Sayyidatuna Fatimah disebut Az-Zahru, karena ia menerangi penduduk langit sebagaimana tampak penduduk bumi gemerlapnya bintang yang ada di langit. Fatimah juga disebut Al-Batul atau suci, karena ia tidak putus dan bersemangat dalam beribadah. Sebagian mengatakan ia disebut Al-Batul karena tidak ada wanita di zamannya yang menandingi kemuliaan, keagungan dan derajat Sayyidatuna Fatimah. Nama-nama Sayyidatuna Fatimah masih banyak lagi, yaitu Siddiqoh, Mubarokah, Thohiroh Az-Zakiyah, Ar-Rodiyah, Al-Mardiyah. Juga dipanggil Umi Abiha. Mengapa Sayyidatuna Fatimah mendapat julukan dari ayahnya Shallallahu Alaihi Wasallam Umi Abiha, sebagai ibu bagi ayahnya? Mengapa? Karena sepeninggal ibunya yaitu Sayyidatuna Khadijah, Fatimah selalu membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala hal. Selalu siap siang dan malam demi kepentingan ayahnya Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai akhir hayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu dalam hikmat ayahnya. Oleh karena itu, Sayyidatuna Fatimah dijuluki Umi Abiha. Cukup bagi Fatimah julukan tersebut satu kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Sayyidatuna Fatimah adalah paling miripnya manusia dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah, tidak pernah aku melihat manusia yang mirip dengan Rasulullah dalam segi diam, bicara, juga dalam berjalan atau cara duduknya seperti Fatimah binti Muhammad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap didatangi Fatimah, berdiri dari tempat duduknya dan mencium kening Fatimah dan mendudukkan Fatimah di tempat duduknya. Begitu juga Fatimah jika didatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Anas bin Malik berkata, tidak ada yang mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Hasan bin Ali dan Fatimah binti Muhammad. Sayyidatuna Aisyah, saya tidak pernah melihat seseorang yang paling menyerupai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kata-katanya atau cara bicaranya seperti Fatimah. Sayyidatuna Fatimah adalah wanita paling cantik karena serupa dengan makhluk paling tampan. Dan Fatimah memiliki tempat khusus di hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh banyak sekali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bisyarah pada Fatimah. Sayyiduna Ali bertanya, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang paling engkau cintai, aku atau Fatimah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Fatimah adalah orang yang paling aku cintai, sedang engkau lebih mulia darinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Fatimah adalah orang yang paling aku cintai di antara keluarga-keluargaku. Sayyidatuna Aisyah pernah ditanya, siapakah orang yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Aisyah menjawab, Fatimah, dan dari golongan laki-laki yaitu suaminya, Ali bin Abi Thalib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Fatimah adalah bagian dariku. Siapa yang menyakitinya, maka telah menyakitiku. Siapa yang membuat Fatimah gembira, maka telah membuatku gembira. Semua nasab terputus di hari kiamat kecuali nasabku. Berapa banyak riwayat yang menyebutkan kemuliaan, kecintaan, juga kekhususan Sayyidatuna Fatimah dalam hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana akan kita lihat dalam riwayat hidupnya, manaqib ini. Hari-hari pun berlalu, Nabi Shallallahu
alaihi wasallam salat di dalam rumah, dan mengajari Sayyidatuna Khadijah. Anak-anak perempuannya juga belajar, serta Sayyidatuna Fatimah dalam bimbingan ayahnya yang penuh kasih sayang. Belajar kemuliaan, ibadah, juga bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar zikir, juga bagaimana tata cara mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di umur yang sangat kecil itu. Dia terdidik untuk naik ke derajat yang tinggi. Sampai ketika umur Sayyidatuna Fatimah 7 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menampakkan dakwahnya. Fasda bima tu'mar warait anil musyrikin. Juga diperintahkan untuk memperingatkan keluarganya. Wa enzir ashirotakal akrobin. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaksanakannya dan menampakkan dakwahnya. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam menampakkan dakwahnya, Sayyidatuna Fatimah dalam umur yang masih kecil itu sebagai gambaran dan suri tauladan dalam dakwah ini. Sayyidatuna Fatimah dalam umur yang masih kecil, dia menjadi gambaran dan suri tauladan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai kaum Quraisy, Bani Abdul Muthalib, Abbas bin Abdul Muthalib, Sofiyah amati, bibi Rasulullah, selamatkan dirimu karena aku tidak dapat berbuat apa-apa atas kalian di depan Allah." Kemudian Nabi menunjukkan pembicaraan ke Sayyidatuna Fatimah, dan berkata, "Wahai Fatimah binti Muhammad, selamatkan dirimu karena aku tidak dapat berbuat apa-apa di hadapan Allah." Sebagian orang heran dengan hadis ini, juga ketika melihat periwayat hadis ini adalah Bukhari Muslim. Bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam menunjukkan pembicaraannya kepada kaum Quraisy, paman-pamannya, juga bibinya, kemudian menunjukkannya kepada anak kecil yang berusia 7 tahun. Tidak lain karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam tahu kekhususan, keistimewaan dan pengetahuannya yang luas, juga karena kecerdasannya dalam meresap ilmu yang diberikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Coba kita renungkan apa yang ada dalam hati Zahru, sedang dia dalam umur yang masih kecil ketika mendengar ayahnya mengkhususkan dalam hitopnya. Tidak diragukan lagi, hitop yang ditujukan ayahnya semakin membuat semangat dan mengerakkan Sayyidatuna Fatimah, serta memberi kekuatan yang luar biasa dalam hatinya. Seakan-akan Nabi memberikan amanat yang besar, dan mengkhususkan dengan perintahnya. Di masa kecilnya, Sayyidatuna Fatimah selalu ikut di belakang ayahnya kemana beliau pergi. Mengikuti ayahnya ketika berjalan di jalan-jalan Makkah, karena kaum Quraisy telah menyakiti Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bahkan mengirim pengintai untuk mengintai Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Fatimah khawatir dengan keadaan ayahnya. Sayyidatuna Fatimah telah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri kekerasan yang tidak pantas anak sekecil itu melihatnya. Para ulama berkata bahwa Fatimah tumbuh dengan pertumbuhan yang sangat bagus, mempersiapkan anak cucu yang ada di rahimnya, dan menumbuhkan sifat keimanan yang kuat. Karena di masa sekecil itu, Fatimah menghadapi banyak cobaan yang berat, maka terbentuklah dalam diri Fatimah kepribadian yang kuat dan mandiri, yang mana dengannya memberikan kesiapan atas dirinya untuk mendidik anak-anaknya kelak. Suatu hari Sayyidatuna Fatimah keluar, yang mana tidak tergambarkan dalam benak kita. Anak perempuan sekecil ini yang sangat lembut hatinya, rahmat terhadap sesama, seseorang yang penuh rasa kasih sayang, yang terdidik di rumah yang penuh keistimewaan, keluar mengikuti ayahnya menuju Ka'bah. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam sedang melakukan ibadah, Sayyidatuna Fatimah menunggu ayahnya di sampingnya. Ketika ayahnya sedang sujud, datang manusia paling celaka yaitu Uqbah bin Abi Mu'ayth beserta teman-temannya, mendekati Nabi yang sedang sujud, dan Uqbah menginjakkan kakinya di atas kepala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kemudian menarik Nabi dan mencekiknya dengan sangat keras sehingga mata Nabi Shallallahu alaihi wasallam menonjol keluar. Kemudian datang Sayyiduna Abu Bakar dengan berlari, berusaha mencegah ini, menarik ini, menahan ini. Sedangkan Fatimah hanya bisa melihat dengan mata kepalanya sendiri yang diiringi air mata dan berdoa. Kemudian Uqbah dan teman-temannya berpindah memukuli dan menyiksa Sayyiduna Abu Bakar. Sayyidatuna Fatimah bergegas menolong ayahnya dan membawa pulang.
pulang dalam keadaan menangis dan penuh kesedihan dalam hati Sayyidatuna Fatimah. Anak sekecil itu menyaksikan ayahnya dianiaya orang-orang Quraisy, di mana seharusnya mereka berbuat baik, karena ayahnya adalah orang yang terkenal pemurah, jujur, yang selalu diperbincangkan kejujurannya. Dialah orang yang menyelesaikan pertikaian Quraisy dalam meletakkan Hajar Aswad, dan menyelamatkan Quraisy dari perpecahan, permusuhan, dan pembunuhan. Tapi, sekarang apa balasan mereka? Apa kehendak mereka? Apa yang mereka mau sehingga berbuat seperti ini? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah bergaul kecuali dengan mahabbah. Sayyidatuna Fatimah mengemban derita yang mendalam di masa pertumbuhannya. Di masa kecil yang seharusnya tidak mengenal kecuali kasih sayang, kelembutan, dan kegembiraan. Akan tetapi Sayyidatuna Fatimah hidup dengan penderitaan ini, dan mulai merasakan kesedihan atas ayahnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kembali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke rumahnya duduk didampingi Sayyidatuna Fatimah, yang hanya bisa membisu dan menatap wajah ayahnya dengan air mata yang terus mengalir atas apa yang telah menimpa ayahnya. Kemudian Sayyidatuna Khadijah menghampiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kasih sayang, merawat, membersihkan dan mengusap bekas darah dan memar yang ada di wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akibat pukulan-pukulan orang Quraisy. Tanpa disadari Sayyidatuna Khadijah meneteskan air mata dan bertanya atas apa yang terjadi. Nabi pun menceritakannya. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar, dan Sayyidatuna Fatimah mengikuti di belakangnya. Menuju ke Ka'bah kemudian Nabi melakukan sholat dan Fatimah duduk di samping ayahnya. Sedangkan di samping Ka'bah orang-orang Quraisy sedang berkumpul. Tiba-tiba datang salah satu dari mereka membawa bungkusan yang berisi kotoran dan darah onta yang baru melahirkan yang sangat bau dan menjijikkan, mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menuangkannya di punggung, leher serta kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menertawakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bergembira, menari-nari sambil bertepuk tangan. Bahkan ada yang sampai jatuh terlentang karena terlalu kuat tertawa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap khusyuk dalam sujudnya. Sayyidatuna Fatimah menangis dan menghampiri ayahnya. Dalam keadaan menangis Sayyidatuna Fatimah menghampiri ayahnya, sambil membersihkan kotoran-kotoran yang ada di pundak ayahnya. Seraya berdoa atas orang kafir. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun dalam keadaan marah dan berdoa, "Ya Allah, celakakanlah Uqbah bin Abi Mu'id, celakakanlah Hisam bin Hakam, celakakanlah Utbah." Maka demi Allah tidak disebut nama mereka kecuali terbunuh di perang Badar. Maka pulang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan air mata Sayyidatuna Fatimah terus mengalir. Ketika sampai di rumah, Sayyidatuna membersihkan kepala ayahnya dan mencuci baju ayahnya dalam keadaan menangis. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai jantung hatiku Fatimah, janganlah kau menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga ayahmu." Suatu hari Sayyidatuna Fatimah keluar dan menemukan kaum Quraisy sedang merencanakan sesuatu. Sepertinya kali ini mereka menginginkan hal yang besar, bukan meletakkan kotoran, akan tetapi mereka merencanakan sesuatu yang dahsyat. Mereka memikirkan bagaimana membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mendengar kabar ini, maka Sayyidatuna Fatimah berlari dengan cepat. Dengan cepat Sayyidatuna Fatimah berlari menuju Ka'bah dan memeluk ayahnya, sedang wajah Sayyidatuna Fatimah pucat dengan penuh rasa cemas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apa yang telah terjadi wahai anakku?" Sayyidatuna Fatimah menjawab, "Wahai ayahku, mereka merencanakan sesuatu dan akan membunuhmu. Aku takut terjadi sesuatu atasmu." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Tenanglah wahai anakku, sesungguhnya Allah selalu menjaga ayahmu." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Berdirilah bersamaku." Maka Sayyidatuna Fatimah berdiri bersama ayahnya, keluar dari Ka'bah dengan hati yang teguh. Sedangkan orang Quraisy bersiap-siap menghadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menghadap mereka dengan berdoa dan lewat di depan mereka dengan penuh wibawa.
Orang-orang Quraisy terdiam 1000 bahasa dan hanya melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melintas di depan mereka. Hati dan pikiran Sayyidatuna Fatimah tenang. Sayyidatuna Fatimah yakin bahwa ayahnya dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin bahwa Allah tidak menyerahkan ayahnya pada orang-orang kafir kecuali atas musibah yang mengangkat ayahnya ke martabat dan derajat yang tinggi, yang sangat disesalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ujian dan gangguan yang diterima muncul dari orang terdekat sendiri, yaitu Abu Lahab, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan istrinya Ummu Jamil. Setiap hari Sayyidatuna Fatimah menemukan duri-duri dan kotoran di depan pintu rumahnya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap sabar membersihkannya, tidak berbicara. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Sayyidatuna Fatimah melihat ayahnya tetap sabar dan berusaha untuk sabar. Ayahnya selalu bermujahadah atau berusaha dan bersyukur, yang mana tidak keluar dari lisannya kecuali kata-kata yang baik, juga tidak menyimpan dalam hati kecuali hal-hal yang baik. Sayyidatuna Fatimah mengambil pelajaran yang sangat berharga, yaitu ar-rahmah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Quraisy melibatkan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam permusuhannya, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap melindungi keluarganya dari gangguan Quraisy. Ummu Jamil, istri Abu Lahab, berkata, "Wahai kedua anakku, kepalaku, dan kepala kalian haram bersentuhan jika kalian tetap bersama anak-anak Muhammad." Utsbah dan Utaibah anak Abu Lahab menikah dengan Ruqayyah dan Ummu Kulsum putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Utsbah dan Utaibah menceraikan Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Di tengah panasnya terik matahari, kedua putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut berjalan meninggalkan rumah suaminya. Perempuan yang masih muda dan cantik kembali ke rumah ayahnya dengan hati yang penuh luka dan kesedihan. Bayangkan, bagaimana keadaan seorang anak perempuan yang baru saja melaksanakan pernikahan, dan merasakan manisnya kasih sayang, dan kegembiraan, harus merasakan pedihnya dan pahitnya perceraian. Apa salah mereka? Apa dosa mereka? Mereka tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Mereka tidak melakukan dosa apapun. Akan tetapi, karena keras kepala, kebencian dan kebodohan, maka kembalilah Ruqayyah dan Ummu Kulsum dengan hati penuh kekecewaan. Fatimah menyambut kakak-kakaknya dengan aliran air mata. Bayangkan apa yang terlintas di benak Fatimah. Mereka pergi dengan kegembiraan di malam pengantin, dan kembali dengan penuh kesedihan dan kekecewaan. Fatimah dan kedua kakaknya duduk di kamar saling menangis dan berbagi rasa. Sedangkan Zainab telah menikah dengan Abul As bin Robi. Orang-orang kafir Quraisy terus menekan dan memaksa Abul As agar menceraikan putri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Zainab. Akan tetapi, Abul As tidak menghiraukan perkataan Quraisy karena Abul As sangat mencintai Zainab, dan Zainab pun sangat mencintainya. Ketika umur Sayyidatuna Fatimah 10 tahun, datang perintah untuk hijrah ke negeri Habasyah. Karena keadaan muslimin di Makkah sangat memprihatinkan atas gangguan-gangguan orang Quraisy. Di satu sisi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menikahkan putrinya Ruqayyah dengan Sayyiduna Utsman. Sayyiduna Utsman adalah orang pertama yang hijrah dalam Islam ke negeri Habasyah beserta istrinya Ruqayyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Utsman adalah orang yang pertama kali hijrah dengan keluarganya setelah Lut alaihi salam." Ruqayyah mendapatkan kedudukan yang mulia ini, sebagai orang yang pertama hijrah dalam Islam. Kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meneguhkan keluarganya, yang mana keluarga beliau selalu terdepan dalam ujian dan cobaan, selalu terdepan dalam perkara-perkara yang sulit. Putri beliau adalah wanita yang pertama kali hijrah, menempuh perjalanan yang penuh kesulitan di tengah terik matahari, dan melewati gurun pasir yang penuh rintangan. Kalau kita cermati, kita temukan dalam sejarah Islam, keluarga beliaulah yang pertama kali mengorbankan diri mereka demi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan agama ini. Sayyidina Utsman dan Ruqayyah kembali dari Habasyah saat turunnya wahyu surat An-Najm, dan mengira bahwa orang Quraisy telah masuk Islam. Sayyidatuna Fatimah gembira setelah lama berpisah dengan seorang kakak tercinta.
Sayyidatuna Fatimah menyambut dengan gembira dan berpelukan. Kemudian mereka kembali untuk kedua kalinya ke Habasyah setelah terbukti bahwa kabar ke Islam Quraisy adalah dusta. Masih tetap rumah dan keluarga yang mulia ini dalam keadaan seperti ini. Yang ini pergi, yang ini datang, yang ini menikah, yang ini diceraikan. Cobaan demi cobaan silih berganti. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam laksana gunung yang kekar, tidak bergerak sedikit pun. Pantang menyerah dan selalu sabar. Di mana tidak berlalu waktu atau hari melainkan dikorbankan demi agama ini.